Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Al-Munawwarah dengan NIM 23060220005 dari kelas 6A Tadris IPA UIN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait ekologi hewan. Yuk kita simak bersama. Nah, teman-teman, pada pembahasan ekologi hewan kali ini yang akan kita bahas ada dua konsep. Yang pertama yaitu konsep dasar ekologi hewan, yang kedua hewan dan lingkungannya, di mana hewan dan lingkungannya akan kita bahas menjadi 4. Yang pertama adalah konsep dan habitat niche, yang kedua adaptasi dan faktor pembatas, yang ketiga sumber daya bagi kehidupan hewan, dan yang terakhir adaptasi hewan. Materi yang pertama yaitu konsep dasar ekologi hewan, di mana hewan sebagaimana makhluk hidup lainnya pastinya menempati lokasi bersama dengan makhluk hidup lainnya dan makhluk tak hidup, yang mana bersama-sama membentuk lingkungan hidup hewan. Di Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna tercatat tidak kurang dari 155 spesies mamalia terbanyak di dunia, 1.519 spesies burung keempat terbanyak, 270 spesies amfibi kelima terbanyak, 600 spesies reptilia yang menghuni habitat-habitat daratan dan lautan di kepulauan. Namun demikian, sering terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mengindahkan kelestarian. Nah, dalam 3 dekade terakhir, banyak satwa yang masuk ke daftar terancam punah dari IUCN, di mana The World Conservation Union. Sebenarnya, pemerintah Indonesia itu sudah mengantisipasi ancaman kerusakan terhadap sumber daya alam dan ekosistemnya dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang berisi tata cara pengaturan dan pemanfaatan sumber daya sedemikian rupa dan tetap memelihara keseimbangan ekologis lingkungan. Oke, kita semua pasti sudah tahu kan bahwa hewan itu sangat banyak manfaatnya, bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk makhluk hidup lainnya. Sesuai dengan apa yang tertuang pada Quran Surat Al-An'am ayat 142, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsya, kulu mimma razaqakumullah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang Allah berikan kepadamu, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Dan pada Quran Surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u minha ta'kulun. Yang artinya, dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Dan pada Quran Surat An-Nahl ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya hewan ternak itu ada yang bulu yang dapat menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagai dagingnya kamu makan. Nah, ekologi hewan merupakan cabang ekologi dengan fokus kajian pada hewan dan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Sebenarnya, studi tentang distribusi hewan ini sudah ada sejak abad ke-19. Namun perkembangannya baru dimulai pada tahun 1920-an. Di mana ekologi hewan ini muncul di Eropa dan Amerika Serikat pada awal pertengahan abad ke-20. Nah,
ekologi ini secara taksonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kajian tentang ekologi tumbuhan, dan yang kedua, kajian tentang ekologi hewan. Di mana kajian ekologi tumbuhan itu merupakan kajian ilmiah tentang interaksi antara tumbuhan dan lingkungannya. Oleh karena itu, ekologi hewan merupakan kajian ilmiah tentang interaksi antara hewan dan lingkungan. Oke, pendekatan kajian ekologi hewan dapat dilakukan pada tingkat komunitas atau populasi dalam suatu sistem biologi, di mana ekologi komunitas atau sinekologi merupakan pendekatan kajian ekologi hewan berlangsung dalam tingkat komunitas atau masyarakat hewan. Sedangkan ekologi populasi atau autekologi, di mana pendekatan berkaitan dengan satu jenis atau populasi hewan. Nah, ekologi tentang perilaku hewan dinamakan etokologi, sedangkan kajian tentang interaksi manusia dengan makhluk hidup lainnya, lingkungannya, dan perilakunya disebut ekologi manusia atau sosiologi. Nah, kalau sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan sosial atau kemasyarakatan, di mana pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan ekologi hewan tentang perilaku atau kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu hewan dan lingkungannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar adalah Tuhan yang menciptakan makhluk hidup. Masing-masing jenis diberikan kemampuan olehnya untuk menjalani kehidupannya. Nah, termasuk keperluannya untuk berinteraksi dengan jenis lainnya. Nah, bagaimana sih hubungan-hubungan itu terjadi, sedangkan mereka tidak memiliki otak layaknya manusia? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing mereka untuk melakukan hubungan dari perilaku khas seperti dinyatakan dalam firman-Nya pada Quran Surat Toha ayat 50, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Yang artinya, dia Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikannya petunjuk. Sebagaimana itu, bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat-Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan, dan lain-lain, semuanya itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu konsep habitat dan niche atau relung habitat. Habitat itu sendiri merupakan bahasa Latin untuk inhabit, yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup, unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi spesies atau individu. Nah, untuk istilah habitat itu digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang pertama ada seleksi habitat, yang merupakan proses atau perilaku individu organisme untuk memilih suatu habitat yang ditempati untuk hidupnya. Yang kedua ada ketersediaan habitat, yang merupakan aksesibilitas dari area potensial suatu organisme untuk menemukan lokasi yang sesuai bagi kelangsungan hidup reproduksi organisme. Yang ketiga ada kerusakan habitat, yaitu hilangnya atau terdegradasinya area alami untuk hidup suatu individu atau populasi suatu organisme. Yang terakhir ada fragmentasi habitat, yaitu suatu perubahan habitat yang menghasilkan pemisahan secara spasial area habitat dari sebelumnya yang merupakan satu kesatuan menjadi beberapa area yang lebih sempit. Nah, niche sendiri atau relung habitat itu sering diartikan sebagai kedudukan fungsional suatu populasi dalam habitatnya atau menunjukkan kedudukan atau peran dalam ekosistemnya. Oke, mari kita lanjut di materi yang selanjutnya, yaitu adaptasi dan faktor pembatas. Adaptasi sendiri merupakan proses makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya agar ia bisa bertahan hidup. Nah, faktor pembatas adalah faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme selanjutnya, di mana faktor pembatas ini seperti suhu lingkungan,
kadar garam, kelembapan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengaruhnya terhadap kehidupan organisme, faktor pembatas ini memiliki rentang, ada nilai minimum, nilai maksimum, dan rentang optimum. Nilai minimum ini ialah nilai terendah suatu organisme dapat hidup. Di bawah nilai tersebut, organisme akan mati. Nah, nilai maksimum ialah nilai tertinggi suatu faktor pembatas. Di atas nilai tersebut, organisme akan mati. Rentang optimum ialah rentang suatu nilai faktor pembatas di mana organisme dapat hidup secara optimal, dalam arti semua proses fisiologi tubuhnya berjalan secara optimal sehingga organisme dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, contohnya ini seperti spesies hewan B memiliki rentang hidup pada suhu 10-25 derajat Celcius. Nah, suhu 10 derajat Celcius ini merupakan suhu minimum atau terendah spesies B, sehingga dia masih dapat bertahan hidup. Suhu 25 derajat Celcius ini merupakan suhu maksimum di spesies B, sehingga ia bisa bertahan hidup. Untuk suhu optimal itu berada pada kisaran antara rentang 10-25 derajat Celcius, misalnya pada rentang suhu 17 derajat sampai 20 derajat Celcius. Sedangkan respon pertama kali organisme terhadap perubahan lingkungan ialah ekofisiologi dan bisa sangat berbeda pada setiap jenis organisme. Pada hewan berdarah dingin atau Poikilotherum, penurunan atau peningkatan suhu akan diikuti dengan penurunan atau peningkatan laju metabolisme tubuhnya. Dan sebaliknya, pada hewan berdarah panas atau Hemiotherum, penurunan suhu udara justru akan meningkatkan laju metabolisme tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh. Di sini, Kendrick mengklasifikasikan respon menjadi 5 macam, yaitu ada semu atau masking, yaitu modifikasi pengaruh suatu faktor oleh faktor lainnya. Sebagai contoh, RH atau relative humidity atau kelembapan relatif yang rendah meningkatkan laju evaporasi permukaan tubuh, sehingga hewan berdarah panas mampu bertahan pada iklim yang sangat hangat. Yang kedua ada letal, yaitu faktor lingkungan menyebabkan kematian, misalnya suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Yang ketiga ada berarah atau direktif, yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan orientasi tertentu. Misalnya, burung-burung di kutub utara nih akan bermigrasi ke arah selatan pada saat musim dingin dan kembali lagi ke utara pada saat musim semi atau musim panas untuk berkembang biak. Yang keempat ada pengontrolan atau controlling, di mana itu merupakan faktor tertentu dapat memengaruhi laju suatu proses fisiologi tanpa masuk ke reaksi. Contohnya ini ada suhu lingkungan dapat berpengaruh besar terhadap metabolisme, sekresi, dan lokomosi hewan. Yang terakhir ada defisien yang merupakan lingkungan pada habitat tertentu sehingga dapat mempengaruhi aktivitas atau metabolisme hewan. Contohnya ini jika oksigen ada atau tidak ada pada tekanan rendah akan membatasi aktivitas hewannya. Itu tadi untuk faktor pembatas. Materi yang selanjutnya yaitu sumber daya bagi kehidupan hewan. Di sini ada 4, yaitu makanan, yang kedua ada oksigen, yang ketiga ada tempat, dan yang terakhir ada air. Nah, makanan ini hewan memerlukan energi untuk mendukung seluruh proses metabolisme tubuh maupun aktivitasnya, seperti berpindah, mencari makan, pencernaan, mempertahankan suhu badan, reproduksi, pertumbuhan, dan kerja lainnya. Nah, berdasarkan dalam menyusun atau menyintesis makanan, organisme ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu menggunakan energi dari sinar matahari dalam proses fotosintesis yang mereaksikan air dan karbon dioksida menjadi gula sederhana, atau menggunakan reaksi kimia untuk fotosintesis dari energi dalam mensintesis makanan atau kemosintesis. Nah, fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan, sedangkan kemosintesis ini berlangsung pada fungi atau jamur. Yang kedua ada organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak mampu mensintesis makanan sendiri dari senyawa anorganik sehingga harus mengonsumsi organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, contohnya ini seperti hewan itu ya.
Nah, sedangkan berdasarkan proporsi jenis makanannya, hewan ini diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, yang ketiga ada omnivora, dan yang keempat ada scavenger. Herbivora sendiri yaitu hewan yang masuk proporsi jenis makanannya hampir seluruhnya itu tumbuhan. Nah, sebagai hewan yang masuk kelompok ini ialah ada kambing, domba, monyet daun, dan kelinci. Berdasarkan bagian tubuh tumbuhan yang dimakan, hewan ini dibedakan menjadi frugivora jika pemakan buah, yaitu ada kera atau orangutan, foliovora jika pemakan daun, atau Nasalis larvatus, yaitu ada monyet daun, leaf monkey prebitis, serta gumnivora, yaitu jika pemakan sap atau gum, yaitu ada tamarin dan marmoset. Yang kedua ada karnivora, yaitu hewan yang memakan hewan lain, atau biasanya pemakan daging gitu ya, yang biasanya masuk ke dalam ini ada predator atau hewan pemangsa, seperti anjing, kucing, dan ular. Nah, termasuk ke dalam kelompok ini ialah hewan insektivora juga atau pemakan serangga. Itu ada contohnya Tarsius spectrum. Yang ketiga ada omnivora atau hewan yang memakan hewan dan tumbuhan dengan porsi yang hampir sama atau bisa dimakan keduanya gitu ya. Nah, contoh dalam kelompok hewan ini misalnya ada monyet hitam Sulawesi atau Macaca nigra. Yang keempat ada scavenger, yaitu hewan yang memakan bangkai seperti burung pemakan bangkai dan biawak. Nah, sumber kehidupan hewan selanjutnya yaitu ada oksigen. Nah, sumber daya bagi kehidupan hewan yaitu yang kedua ada oksigen, di mana oksigen digunakan oleh organisme untuk proses pernafasan yang menghasilkan energi untuk aktivitas organisme maupun mempertahankan vital dari tubuhnya. Walaupun ada nih organisme itu yang tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya, yaitu organisme anaerobik seperti pada beberapa jenis bakteri. Ada umumnya organisme bersifat aerobik atau memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi, yaitu termasuk hewan itu sendiri. Kadar oksigen atmosfer pada setiap tempat itu bisa berbeda. Misalnya nih, di daratan tinggi lebih rendah kadar oksigen atmosfernya dibandingkan dengan di dataran rendah. Hewan dapat beradaptasi pada dataran tinggi ini yang memiliki kadar oksigen atmosfer lebih rendah secara fisiologis, misalnya dengan peningkatan kadar sel darah merah atau eritrosit. Nah, sumber kehidupan bagi hewan yang ketiga ada tempat nih. Tempat merupakan sumber daya yang sangat penting nih bagi hewan sebagai lokasi untuk membangun sarang, istirahat, mencari makan, berbiak, dan aktivitas harian lainnya. Hewan memiliki lokasi untuk beraktivitas harian dan beberapa karakteristik. Faktor keamanan dan daya dukung untuk tujuan hewan beraktivitas merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi nih. Lokasi untuk sarang burung dipilih berdasarkan faktor keamanan sehingga sulit dijangkau oleh predator. Tangkasi yang termasuk dari Tarsius spectrum juga memiliki lokasi sebagai tempat istirahat pada siang hari. Primata ini bersifat nokturnal atau aktif pada malam dan pada siang hari beristirahat pada suatu lokasi yang juga sering disebut sarang. Sarangnya dapat berupa lubang pada pohon beringin atau pohon lain yang batangnya berongga, celah pada pelepah pohon aren, bagian bawah rumpun bambu, rumpun pandan, anyaman liana, bahkan di dalam lubang lereng sungai dan di bawah serasa hutan. Nah, pemilihan lokasi pada sarang tangkasi ini terutama karena adanya faktor keamanan dan kenyamanan dalam arti terlindung dari sinar matahari itu, karena dia termasuk hewan nokturnal seperti itu. Nah, untuk sumber daya bagi dan kehidupan hewan yang terakhir yaitu ada air. Organisme termasuk hewan itu tidak mungkin terlepas dari air, di mana air ini merupakan komponen terbesar. Sekitar 95% sel tubuh itu termasuk komponen air. Bagi hewan akuatik, air merupakan lingkungannya, itu utama banget, sehingga daratan merupakan barier atau penghalang fisiologis, ekologis, dan fisiknya. Oleh karena itu, bagi hewan akuatik, lingkungan perairan merupakan habitat hidupnya. Nah, bagi hewan darat, air tetap menjadi sumber daya yang sangat vital untuk melangsungkan seluruh reaksi metabolisme tubuhnya.
Sedangkan kebutuhan akan air ini bagi hewan darat itu dipenuhi dengan minum, seperti juga makanan tadi ya. Materi yang selanjutnya yaitu adaptasi hewan. Nah, adaptasi hewan ini juga dibagi di beberapa bagian. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi ialah penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luar atau morfologi luar dan bagian dalam atau morfologi dalam atau anatominya dari hewan tersebut. Nah, adaptasi ini muncul sebagai respon evolusioner hewan untuk tetap mampu bertahan dan bereproduksi. Nah, contoh dari adaptasi morfologi ini, yang pertama ada modifikasi alat gerak nih atau ekstremitas. Yaitu alat gerak hewan mengalami modifikasi bentuk sesuai fungsinya. Contoh dari modifikasi alat gerak ini yaitu tungkai pada kelelawar berubah bentuk menjadi bentuk parasut sesuai dengan fungsinya untuk terbang. Nah, yang kedua ini ada modifikasi bentuk atau ukuran paruh burung. Nah, bentuk dan ukuran paruh burung ini menggambarkan bentuk adaptasinya terhadap jenis makanannya. Contohnya nih, ada model paruh tebal bengkok dengan ujung runcing pada kakak tua, diadaptasikan untuk fungsi mencongkel buah. Nah, paruh tebal dan sangat runcing tajam menggambarkan fungsinya sebagai pemakan daging itu pada burung predator, seperti itu. Yang ketiga ada modifikasi struktur organ pencernaan makanan. Pada hewan karnivora nih, saluran pencernaannya itu lebih sederhana dibandingkan dengan pada hewan memamah biak atau ruminansia, ya itu. Nah, lambung hewan karnivora ini lebih sederhana dan sekumnya mengalami rudimenter. Nah, pada ruminansia lambungnya itu kompleks yang terdiri dari rumen, ada retikulum, omasum, dan abomasum sesuai dengan fungsinya untuk mencerna rerumputan yang mengandung banyak sekali selulosa. Nah, sekum pada ruminansia atau hewan memamah biak ini sangat berkembang untuk fermentasi dan pembusukan karena terdapatnya bakteri-bakteri dalamnya untuk peran fermentasi dan pembusukan. Nah, contoh dari hewan memamah biak ini seperti sapi gitu ya, seperti kambing juga itu termasuk hewan memamah biak. Yang keempat ada modifikasi bentuk gigi. Nah, bentuk gigi pada hewan juga mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya. Pada ular berbisa seperti kobra atau viper, ini sepasang taring mengalami modifikasi menjadi bentuk jarum suntik atau solenoglypha untuk memasukkan atau menyemprotkan bisa ke mangsanya. Nah, yang kelima ada modifikasi struktur kaki pada burung. Morfologi kaki burung dapat menjadi contoh yang baik untuk menjelaskan bentuk modifikasi morfologi menurut fungsinya. Kaki pada ayam diadaptasikan untuk fungsi mengais. Nah, kaki pada maleo diadaptasikan untuk menggali tanah. Seperti itu contohnya. Yang keenam, ada modifikasi corak warna kulit dan bulu atau rambut. Warna kulit singa, Felis leo, citah, Acinonychus jubatus diadaptasikan untuk warna latar belakang pada habitatnya sehingga tersamar dari pandangan mangsa. Karena mereka kan sering di kayak sabana-sabana seperti itu ya. Nah, ada burung-burung malam ini juga memiliki warna bulu yang suram untuk tidak menyolok sebagai bentuk penyamaran seperti itu. Untuk yang adaptasi morfologi yang ketujuh, ada adaptasi morfologi terhadap kehidupan di air secara baik ditunjukkan oleh bentuk tubuh ikan. Nah, pasti kan banyak sekali nih jenis-jenis ikan itu berbeda-beda bentuknya. Seperti ada bentuk pipi atau ramping, itu digunakan untuk memudahkan ikan berenang secara cepat sehingga selain digunakan sebagai bentuk adaptasi, juga bermanfaat dalam perilaku mencari makan dan menghindari predator. Yang kedelapan ada untuk beradaptasi dengan kehidupannya di gurun yang panas dan kering. Tubuh unta nih beradaptasi secara morfologi antara lain memiliki punuk. Punuk ini yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air serta bantalan pada kaki untuk menghindari suhu panas pasir merusak sel kakinya. Juga ternyata unta juga memiliki bulu mata yang panjang dan sangat lentik untuk menghindari debu-debu padang pasir masuk ke dalam matanya. Yang kesembilan ada beruang kutub. Beruang kutub dan hewan-hewan kutub lainnya itu memiliki warna kulit, rambut, atau
bulu yang putih sebagai bentuk pertahanan diri karena tersamar dengan lingkungannya, serta berperan penting dalam mencari makanan. Juga untuk mempertahankan metabolisme tubuhnya selama musim dingin seperti itu. Yang ke-10, belut dan sidat memiliki bentuk tubuh yang gilik dengan sisik yang sangat halus, dilengkapi dengan lendir untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan serta memudahkan memasuki lubang atau sela-sela batuan. Nah, sehingga itu kenapa belut itu sangat licin seperti itu ya. Yang terakhir ada ular kepala dua atau Cylindrophis melanotus, memiliki morfologi ekor yang mirip dengan kepalanya. Secara perilaku, ular dengan ekor mirip kepala ini akan melipat ekor ke atas pada saat merasa terancam. Predator biasanya akan menyerang ekor yang mirip kepala ini sehingga ada kesempatan untuk menghindari serangan mematikan di kepalanya, yaitu seperti untuk memanipulasi seperti itu ya. Nah, lanjut adaptasi hewan yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Yang pertama, perubahan kadar sel darah merah karena perubahan ketinggian tempat. Nah, kadar oksigen atmosfer di daratan tinggi lebih rendah dibandingkan dengan di daratan rendah. Sehingga, jika hewan tidak mampu beradaptasi, mereka akan mengalami gangguan fisiologis akibat kekurangan oksigen. Beruntungnya nih, hewan memiliki kemampuan beradaptasi secara fisiologi terhadap penurunan kadar oksigen ini dengan meningkatkan kadar sel darah merah atau eritrosit di dalam darahnya. Di mana sel darah merah ini mengandung hemoglobin yang berperan dalam pengangkutan terutama oksigen. Karena itu, oksigen itu sangat penting ya, tadi seperti materi yang sebelumnya sebagai sumber daya kehidupan hewan. Yang kedua, secara fisiologi nih, hewan ruminansia atau mamah biak memodifikasi bentuk lambungnya menjadi lambung kompleks yang pada rumen terdapat mikroorganisme penghasil selulose, yaitu enzim yang penting dalam mencerna selulosa, kandungan utama tubuh dari tumbuhan. Yang ketiga ada hewan-hewan penghisap darah seperti lintah, pacet, dan nyamuk. Ini menghasilkan zat antikoagulasi darah. Contohnya ada heparin. Sehingga nih tempat mereka menempa atau menghisap darah itu tidak terjadi pembekuan darah. Itulah tadi kenapa kalau misalnya nyamuk itu menggigit manusia atau hewan, itu darahnya itu tidak membeku karena adanya zat antikoagulasi darah, yaitu zat heparin yang mencegah terjadinya pembekuan darah seperti itu. Yang keempat, ada pada primata dengan sistem sosial satu jantan, one male, misalnya pada hanuman langur atau Semnopithecus entellus, yaitu yang tersebar di India dan Bangladesh. Terdapat adaptasi fisiologi yang unik pada betinanya. Jika terjadi pengambil alihan posisi jantan paling kuat, seringkali jantan baru akan membunuh bayi-bayi atau infantisida pada kelompok tersebut. Salah satu hipotesis menyatakan bahwa hal itu dilakukan agar induk bayi segera memasuki estrus sehingga jantan baru dapat segera kawin. Betina memiliki mekanisme tipuan sebagai strategi menyelamatkan bayinya. Sedangkan betina secara fisiologi ini mengalami estrusium atau semu sehingga betina tersebut seakan-akan sedang estrus sehingga jantan dapat mengawininya. Yang kelima, ada ikan mujair yang hidup di perairan gelap memiliki warna tubuh yang lebih gelap dibandingkan dengan hidup di perairan jernih. Nah, itu tadi beberapa contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Adaptasi hewan yang terakhir yaitu ada adaptasi perilaku. Di sini ada 5 contoh adaptasi perilaku hewan. Yang pertama ada monyet Jepang atau Macaca fuscata di Jigokudami Monkey Park, bagian dari Yoshinetsu Kogen National Park, Nagano, Jepang, memiliki perilaku yang unik. Hujan salju nih yang lebat dan menyelimuti area tersebut selama 4 bulan setiap tahunnya pada elevasi 850 meter dpl. Satu populasi monyet yang besar akan mendatangi satu lembah pada musim dingin dan mencari makan di tempat lain pada musim-musim panas. Monyet akan turun dari lereng-lereng dan hutan untuk duduk berendam dalam kolam-kolam air hangat dan kembali ke hutan pada sore hari. Tetapi setelah monyet diberi makan oleh pengunjung taman, mereka sering mengunjungi kolam air panas tersebut sepanjang tahun untuk mendapatkan makanan dari pengunjung. Itulah adaptasi perilaku monyet
di Jepang itu. Yang kedua juga ada adaptasi monyet Jepang Macaca fuscata di Pulau Koshima memiliki adaptasi perilaku yang mencuci ubi, sweet potato, dengan air laut sebelum makannya. Perilaku ini pertama kali diamati pada tahun 1952 dan hanya dilakukan oleh beberapa individu. Pada akhirnya, perilaku ini ditiru dan menyebar ke monyet-monyet muda. Yang ketiga ada Hamadryas baboon atau Papio hamadryas di Ethiopia yang hidup di savana dengan sedikit pohon, akan tidur di lereng-lereng batu yang curam untuk menghindari predator pada malam hari. Yang keempat ada monyet hitam Sulawesi atau Macaca nigra, lebih sering tidur di ujung-ujung dahan dengan alasan agar mudah bangun jika ada predator. Misalnya nih ada ular sanca yang merayap pada dahan tersebut. Yang terakhir ada monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis di daerah Pusuk Lombok, lebih sering berkumpul di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan dari pengguna jalan. Nah, itu tadi 5 macam dari adaptasi tingkah laku atau perilaku hewan. Untuk yang selanjutnya, ini ada beberapa miskonsepsi terkait ekologi hewan. Saya akan memberikan 3 saja ya untuk miskonsepsi dari ekologi hewan. Yang pertama, miskonsepsi ini ada keberagaman hanya terjadi antar spesies yang berbeda karena perbedaan karakteristik hanya ditemukan pada organisme dari spesies berbeda. Nah, konsep yang benar ini faktanya nih adalah antar organisme yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama baik secara morfologis maupun genetik, terkecuali pada kasus kembar identik. Walaupun nih 99,9% DNA manusia adalah identik, masih terdapat 0,1% DNA yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa selalu terdapat variasi antar individu meskipun dalam satu spesies. Untuk miskonsepsi yang kedua yaitu organisme yang mampu bertahan adalah organisme yang paling kuat karena mampu berkompetisi dengan organisme yang lemah untuk memperoleh sumber makanan. Konsep yang benar nih, organisme yang mampu bertahan adalah organisme yang memiliki kesesuaian karakteristik dengan lingkungannya atau bisa beradaptasi gitu ya. Miskonsepsi yang ketiga yaitu produsen harus memiliki biomasa paling tinggi karena harus menyediakan energi bagi konsumen. Itu salah, dan konsep yang benar yaitu pada ekosistem akuatik, apabila nih suatu saat dilakukan penimbangan berat kering plankton dan berat kering ikan pada suatu kolam, maka kemungkinan besar nih ya, berat kering plankton ini lebih kecil daripada berat kering ikan. Oke, cukup sekian itu dari saya untuk miskonsepsi dari ekologi hewan. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi ekologi hewan. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.